Sedang viral. Anies Baswedan berganti nama Yohanes, ya namanya tidak asing bagi umat Kristiani. Seperti diketahui bahwa isu-isu mantan gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih karena politik identitas. Apakah nama Yohanes juga untuk kepentingan politik supaya terlihat toleran banget? Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Bagaimana menurut Anda sekalian? Mana? Halo? Harusnya Anda marah dong. Pak Anies tuh dikasih nama Yohanes. Harusnya kalian marah. Sebagaimana kalian marah dulu kepada Gus Dur. Kok diam-diam aja? Pura-pura nggak lihat. Atau demi kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tambah seru banget. Beberapa kawan saya ada yang ngirim. Anies Rashid Baswedan sekarang berganti nama. Jadi Yohanes Anies. Dan sekarang lagi sangat viral, rame diperbincangkan. Kenapa viral? Kenapa rame? Padahal sebetulnya harusnya biasa aja. Ya, harusnya biasa aja. Harusnya biasa aja. Itu penghormatan dari orang lain kepada Anies kalau memang itu bukan by design. Tapi pertanyaannya, ya seperti kan orang lain bagaimana kemudian menghormati Gus Dur dan sebagainya ketika beliau jadi presiden. Sudah jadi ya presidennya ketika Gus Dur jadi presiden nih. Sudah jadi nih. Kemudian datang ke sana dan sebagainya. Sehingga dihormatilah Gus Dur. Ya, bahkan mengesahkan agama Konghucu pada saat itu, ya. Sehingga satu kali lagi dihormatilah Gus Dur setelah beliau jadi presiden. Itu otentik. Satu kali lagi itu otentik, bukan karena ingin meraih simpati dari golongan orang lain. Karena sudah jadi presidennya, itu otentik, itu otentik. Lahir daripada karena Gus Dur punya pikiran yang sangat luas dan luwes. Beliau paham di Indonesia ini bukan hanya satu agama. Beliau paham sebagai orang yang dalam ilmunya harus seperti apa kepada orang lain, bahkan yang beda iman. Paham beliau. Beliau melakukan itu karena ideologinya selesai. Satu kali lagi, beliau melakukan itu, Gus Dur melakukan itu karena ideologinya selesai. Ketuhanan dan kemanusiaannya selesai. Nah, pertanyaannya, Anies nih, sekarang kan musim-musim politik nih, ya, musim-musim politik, datang ke sana, diberikan gelar kehormatan Yohanes. Kan pertanyaan kita, itu otentika? Karena Anies punya dasar ideologi yang kuat seperti Gus Dur. Atau pura-pura. Ya, satu kali lagi, atau pura-pura. Supaya mendapatkan simpati. Supaya kemudian gelar bapak politik identitasnya sedikit demi sedikit terurai. Hilang di tubuhnya. Nah, dan satu kali lagi. Apakah pemberian pangkat itu by design, sengaja sebelumnya sudah dipersiapkan seperti itu supaya menghilangkan citra Anies, ya, oleh orang Papua itu ya, kepala suku apa katanya, kepala suku ya, atau otentik? Nggak tahu nih Anies sebelumnya ketika datang ke sana mau dikasih apa, dikasih jabatan apa, nggak tahu. Saya curiga juga itu adalah by design, sengaja untuk kepentingan politik juga boleh jadi. Ini musim-musim politik loh ya. Dan satu lagi yang yang menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk saya pribadi. Dulu itu ketika Gus Dur datang ke gereja, ya, wah, banyak yang marah kan? Yang marahnya bukan main. Yang tidak paham agama marah-marah. Yang gak ngerti tentang hakikat iman marah-marah. Ini murtad kafir, baptis, ini sebagainya. Nah sekarang
ketika Anies dipasang nama jadi depannya Yohanes Anies Rashid Baswedan, ada gak yang teriak-teriak? Coba yang dulu tuh maki-maki Gus Dur, yang dulu teriak-teriak Gus Dur gak sopan, kafir dan sebagainya, yo mana muncul gak ketika Anies dikasih nama? Seolah-olah Anies sudah dibaptis kan, Yohanes Anies Rashid Baswedan. Kan gak ada, mereka mingkem bos, mereka mingkem. Karena yang dulu maki-maki Gus Dur itu sekarang itu jadi kelompok militan pendukung Anies. Kenapa mereka diam aja? Junjungannya dikasih nama Yohanes. Inilah dunia politik bos. Inilah dunia politik. Anies menggunakan segala cara untuk bagaimana bisa meraih simpati publik. Saya curiga itu bukan otentik. Sekali lagi saya curiga itu bukan otentik, lahir dari dasar ideologi Anies. Saya curiga, dan itu tidak otentik langsung mengalir tanpa ada by design, penyematan nama Yohanes tuh. Saya curiga by design, sengaja untuk menghilangkan citra Anies. Jadi intinya satu, betapa bernafsu sekali Anies untuk jadi presiden. Nafsu banget kan? Kelihatan banget. Ya, ketika keliling kemana-mana tuh ya, siapa presidennya, apa partainya, berani melanggar apapun, nggak jadi masalah bagi Anies. Yang penting dia jadi, ya, melanggar etika politik juga nggak jadi soal. Yang penting jadi presiden. Ya, meskipun baru bakal calon, belum jadi calon. Baru bakal calon. Nggak tahu itu partainya bakal jadi koalisi atau enggak. Kan baru Nasdem aja kan. Belum jelas nih PKS dan Demokrat yang berpotensi banget gabung supaya bisa mencapreskan Anies. Belum jelas kan sampai sekarang. Mana, halo? Harusnya Anda marah dong. Pak Anies tuh dikasih nama Yohanes. Harusnya kalian marah, sebagaimana kalian marah dulu kepada Gus Dur. Kok diam-diam aja? Pura-pura nggak lihat? Atau demi kepentingan bersama? Ya? Atau demi kepentingan bersama? Ya wes, kita paham. Yaudah ya. Sekarang Pak Anies namanya jadi Yohanes Anies Rashid Baswedan. Dan kemarin kejadian di Bogor tuh, ada kelompok orang yang masih nolak urusan Hari Raya Natal. Orang lain beribadah di rumah ditolak. Ini mudah-mudahan dengan Anies begitu toleran sekarang bisa sedikit menghentikan sikap-sikap arogansi dari sekelompok orang, khususnya dari pendukungnya, melihat kelompok yang lain, melihat agama yang lain. Ya, meskipun hanya pura-pura nggak jadi soal, mudah-mudahan kepura-puraan Anda itu, pura-pura toleransi itu menjadi sebab terbukanya cara berpikir umat beragama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.